Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahum wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ahdini mahabbataka wa ma'rifatak. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama asatidz yang sangat kami muliakan, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal as'alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ila hadrati al-musannif hadha al-kitab al-imam Ghazali wa syarh hadha al-kitab al-imam Nawawi summa ila hadrati Syekh Asy'ari summa ila hadrati Syekh Muhammad Zulmi Muslim summa ila hadrati Syekh Habib Salim Al-Ata Sayyidina Nasrullah bin Qansar Kisyam bin Nasrullah Kifah bin Nasrullah Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuhyi darajatihim bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka an taltabita yaminan wa shimalan fi sholatika. Hadirin jamaah sekalian yang kami muliakan, sebelum melanjutkan kajian kita kemarin terakhir tentang tahiyat dengan menunjuk, memakai telunjuk. Karena nunjuk itu di beberapa daerah nggak pakai telunjuk. Nah iya, makanya saya bilang nunjuk di beberapa daerah kagak pakai telunjuk. Menunjuk ketika tahiyat harus menggunakan telunjuk. Mal hikmatu hadza? Apakah hikmahnya? Sudah dijelaskan kemarin hadisnya tentang bergerak atau tidak bergerak. Lewat udah, jangan pakai nanya lagi. Ya. Apa hikmahnya ketika orang itu mengisyaratkan dengan telunjuk? Yang pertama, isyarat dengan telunjuk adalah keyakinan akan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i menyatakan ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ketika illallahnya asyhadu an la ilaha illallah. Imam Hanafi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ketika Allahnya itu beda ya dikit ya. Biarin udah. Imam Hanafi mengatakan ketika mengucapkan Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Allahnya. Tapi kalau Imam Syafi'i menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Pilih yang mana? Monggo kerso. Sami mawon. Jangan pada ribut. Gara-gara nunjuk. Iya. Dua toh. Ketika isyarat dengan
Ya, telunjuk. Yang kedua, hikmahnya adalah menyatukan antara hati, pikiran, dan mulut. Ini menyatukan. Asyhadu an la ilaha illallah. Hatinya menyatakan, kan asyhadu an la ilaha illallah itu merupakan bagian dari keikhlasan manusia, menyatakan diri bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hatinya begitu, mulutnya asyhadu an la ilaha illallah, pikirannya jangan kemana-mana. Jadi 3 komponen sama juga ketika takbir. Mulutnya Allahu Akbar, hatinya mengucapkan, melafazkan apa yang sedang dikerjain. Kita takbir untuk ihram nih, Allah, gitu kan? Hatinya mengucapkan sholat zuhur 4 rakaat, pikirannya fokus, jangan kemana-mana. Insya Allah antara mulut, hati, pikiran klop, maka nggak bakal sembahyang zuhur jadi 3 rakaat. Kenapa ada orang sembahyang zuhur 3 rakaat? Ketika takbir aja udah nggak klop. Mulutnya mah bener Allahu Akbar, tapi hatinya masih di pasar. Pikirannya cicilan motor belum dibayar, jatuh tempo. Itu maka nggak salah, bukan nggak salah, nggak jarang sembahyang zuhur 4 jadi 3. Itu dari awal, ya, dari awal menyatukan antara hati, mulut, dan pikiran. Kalau sudah itu, insya Allah sholatnya menjadi bernilai, ya, bernilai. Kenapa? Karena telunjuk itu punya sentralisasi ke dalam hati. Telunjuk ini, ya, punya sentral hati, punya hubungan. Bapak dari rumah nih, syawat banget sama orang. Mau ke rumahnya nih, gue nagih utang, udah banyak banget utang sama gue, kagak bayar-bayar. Pas nyampe sono nagih utang, utangnya kagak dibayar. Bapak kira-kira kalau marah di sono nunjuknya pakai apa? Itu kan hati. Hati yang udah lagi marah spontan. Brengsek lu, tuh kan? Brengsek lu, kan gak ada. Gue mah gak mau nunjuk, ntar sono gue mah gak bisa, Pak. Pasti karena ini ada hubungan dengan hati. Maka kalau orang Sunda karena hatinya halus, perasaannya halus, mana Pak rumah si Anu deket apa jauh? Caket. Nah begini nih, caket. Oh caket artinya pakai ini, deket, benar-benar deket Pak. Ya. Selalu kayak ini. Mana Pak? Caket. Wah jangan baik-baik Pak. Jangan jalan kaki. Kalau caket pakai ini jangan jalan kaki. Masih 3 kilo ini. Kalau caket pakai ini, kalau caket pakai ini nggak jauh. Ya. Itu kebiasaan aja. Yang berikut, wa iyyaka antal tapita. Wa iyyaka yento ora ono sapa sira antal tapita. Bukan bahasa Jawa. Wa iyyaka, dan kamu harus jauhkan. Yento ora ono tuh jangan apa? Pak Janton tahu dah yento ora ono. Hendaknya kamu jangan melakukan, jauhkan ketika sholat itu antal tapita. Bahasa Jawanya tolah toleh, bahasa Sundanya liak liuk, bahasa Betawinya tengah tengok, apa tengah tengok, bahasa Betawinya tengah tengok, ya. Janganlah, jauhkan ketika sholat itu kalian nggak boleh antal tapita dengan apa? Biwajhika. Nah ini mah wajah. Apa wajah? Muka.
Jadi muka ketika sholat itu jangan tengah-tengok. Kalau tengah-tengok berarti gimana? Jalanan ada Gini kan? motor lewat. Beda enggak dengan lirak-lirik? Ini bahasa Betawi lagi ya. Lirak. Babe, sama enggak sama. Kalau tengah-tengok tuh gini Pak tuh. Tolah-tolek lah kalau ke Jawa. Kalau lirak-lirik mukanya mah enggak, tapi matanya Betawi bilang jelalatan. Ini dua, implikasi hukumnya dua nih. Bagaimana kalau iltifat? Bagaimana kalau lirak-lirik? Ya udah bahasa Betawi ya lirak-lirik. Ada yang tongak tengok, ada yang lirak-lirik. Imam Ghazali mengatakan ketika sholat jauhkan dari tengok-tengok, nggak boleh tengok-tengok. Lagi sholat, ini mukanya ini loh, bukan mata. Karena kata Imam yang mensyarahkan kitab ini, Imam Nawawi, antal tabita biwajhika. Tuh, katanya ngeliat-liat itu biwajhika dengan wajahmu, berarti dengan muka. Berarti yang nggak boleh itu jauhkan ketika sholat itu jreng gitu apa? Toleh. Gimana Ustaz kalau atas bawah? Ada yang mau orang tengok atas bawah? Ngapain main begitu? Ya. Biwajhika bila hajatin. Ini kata Imam Nawawi ini. Kalimat dari Imam Nawawi, biwajhika bila hajatin. Kalimat dari Imam Ghazali, wa iyyaka antal tabita. Kan orang bingung bagaimana sih tolah-toleh itu dijelaskan nama Imam Nawawi Al-Bantani. Apa jelasnya? Biwajhika itu yang gak boleh jauhkan oleh kamu itu tolak-toleh. Apa? Biwajhika dengan mukamu bila hajatin, tanpa ada kebutuhan. Apa kebutuhan? Keperluan. Maknanya gimana? Berarti kalau ada keperluan boleh ya. Nengok itu kalau ada keperluan boleh. Nengok. Salam kan nengok ya? Boleh. Kalau kagak nengok salam. Apa maknanya bila hajatin? Yaminan wa shimalan tuh. Jadi nengok itu kiri kanan, bukan atas. Kalau yang atas bawah bukan nengok. Apa namanya? Unggah angguk. Nah, sembahyang unggah angguk bisa jadi Pak orang unggah angguk. Karena terlalu khusyuknya alhamdulillahirabbil alamin. Unggah angguk. Kalau tengok alhamdulillahirabbil alamin kan nggak mungkin kalau tengok. Kalau tengok orang pasti ada hajat, pasti ada kebutuhan. Tapi kalau angguk-angguk, unggah-angguk, saking enaknya baca Fatihah, Ustaz Dayat tadi main subuh, alhamdulillahirabbil alamin. Kan ke atas bawah? Beda nggak ke kiri sama ke kanan? Ya beda. Orang turun naik unggah angguk pasti nggak punya kebutuhan. Apa kebutuhannya? Tapi kalau toleh, apa kebutuhannya? Mau melihat orang. Nih, kita baris depan. Lagi usul-usul nih ya. Di samping ketiga kita ada yang Allahu Akbar. Kita pengen lihat orang siapa ya. Nah, ada orang takbir. Begitu takbir, pakai ngelihat gitu tuh begitu tuh apa namanya tadi menoleh bahasa Indonesianya ya. Ada orang liwat sembahyang di sini, ada orang liwat itu orang dehem romannya cakep amat orangnya ya misalkan pakai begini mukanya nih gitu tuh
nengok, bukan ngelirik. Yang nggak boleh nengok. Apa nggak bolehnya? Karena sudah memalingkan ibadah. Jadi kalau udah nengok, udah lagi ngapain udah? Lo berubah udah nengok perlu banget. Ya. Tapi kalau ngelirik mah, ngelirik doang. Ngelirik matanya doang itu, jelek gitu. Ngelirik nggak apa-apa. Ngelirik tidak membatalkan ibadah, tapi mengurangi nilai. Mengurangi nilai lah. Ya. Siapa sih jalan dia belum banget pakai diri. Tuh, ya. Jadi yang tidak boleh harus dijauhkan kata Imam Ghazali, antal tapita biwajhika kata Imam Nawawi, bila hajatin tanpa ada kebutuhan. Apa kebutuhan? Ini sembahyang di sini, ya. Tiba-tiba pintu guguran. Kita kan nengok, tuh. Kenapa? Ada hajat. Apa hajatnya itu? Suara pintu. Jangan-jangan ntar kresek. Kalau kagak nengok, tiba-tiba kita ketiban pintu. Nah, ketika ada kresek, lari. Kalau namanya itu pintu mau rubuh ke kita, itu boleh nengoknya begitu. Ya, tapi kalau tongak tengok, berarti kan bukan sekali kalau itu mah. Nah kalau nengok mah sekali. Kalau tongak tengok, berkali-kali. Ya, jadi kalau nengok itu untuk menyelamatkan kita nggak apa-apa. Ya sekali cuma nengok. Ya, jangan sampai nengoknya pakai badan. Kan biwajhika ini katanya. Kalau nengok pakai badan, kan orang sembahyang nengok pakai badan. Nggak mungkin lah sampai begitu apa? Ya, tuh. Jadi wala wa iyyaka anta tapita biwajhika bila hajatin yaminan wa shimalan. Ditegaskan lagi oleh Imam Ghazali, nengoknya itu ke kiri dan ke kanan. Fi sholatika, di dalam sholat kamu. Berikut kata Imam Nawawi. Kenapa? Karena Imam Nawawi mensyarahkan ini kitab. Jangan sampai ada orang nanya, makanya disarahkan. Imam Nawawi begini. Walau qasadta al-la'bu bil tifatika batalat sholatuka. Walau qasadta, jika kamu bermaksud dalam nengak tengok itu bermaksud al-la'bu, main-main. Maaf ya, ini mah bocah. Yang tua mah jangan. Ya, kan bocah kadang-kadang sembahyang tuh begitu. Apa aja dilihatin. Apalagi kalau sembahyang tarawih, barisan belakang. Bocah tuh kadang kadang ke kiri, kadang ke kanan. Jangan sampai yang tua mah jangan. Nah, nengok-nengok ini tujuannya Allahku. Apa maknanya Allahku? Bercanda. Main-main, bercanda. Dan yang tua mah jangan bercanda. Kalau bocah pantas, ya. Jadi ada perbuatan yang pantas dilakukan sama bocah, yang kagak pantas dilakukan sama bocah, pantas dilakukan sama orang tua, enggak pantas dilakukan sama bocah. Kira-kira kalau orang tua mau maghrib masih main layangan aja pantas nggak? Banyak pak, di samping Fortune. Itu kan rumah ente, saya mau ngajar, mau maghrib tua-tua masih main layangan aja. Kali itu mampus turunnya. Saya nggak sebut orangnya, saya videoin. Saya mau kasih istrinya, biar istrinya. Aki ibu mana mau maghrib ya? Masih main layangan. Bukannya ini mah, tentu dia bukan. Sambil Fortune. Benar-benar iman. Ya. Tuh, ya. Pantas dilakukan sama bocah, tapi nggak pantas dilakukan orang tua, ya. Di antaranya begitu, di antaranya.
Kalau nengoknya niatnya main-main, niatnya bercanda sama temennya dan lain sebagainya, ya, maka batalat sholatuka, kata Imam Nawawi ini, batalat sholatuka, batal sholat kamu. Kita ini bermadhab Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa bergerak itu yang besar, bergerak yang besar ya, anggota tubuh yang besar, walaupun sekali dengan sengaja dan niat untuk bercanda, batal sholatnya. Bagian pendapat Imam Syafi'i. Kalau mau jelas benar, tanya di guru masing-masing di masjid dan sholat ya. Summa kemudian kabbara lirruku'i. Summa selesai udah ya, selesai ya. Tadi kan menjelaskan tentang ketika kita membaca Fatihah harus benar-benar dipenuhi. Fatihah itu dipenuhi apanya? Tasdidnya dan lain sebagainya. Mari kita ke belakang nih ya. Maka wahjar li huduri qalbika, maka kamu harus wahjar wa ajdaru li huduri qalbika, untuk mendekatkan hati kita kemarin untuk melihat ketika sholat ke tempat sholat. Namun ketika kita mengucap syahadat boleh ke telunjuk, kan lagi ceritain begitu tuh ya. Selesai udah, selesai. Maka kemudian wa iyyaka antal tapita yaminan wa shimalan fi sholatika summa kabbara lirruku'i, kemudian takbirlah kamu lirruku'i, untuk melaksanakan ruku. Mau ruku mengucapkan Allahu Akbar. Ini pertama takbir ketika di dalam sholat selain takbiratul ihram. Kalau ini namanya takbir intiqal. Apa intiqal? Dari nakola, bukan bahasa Betawi ini. Bahasa Betawi nakola adalah tuh nakol, bahasa Arab. Pindah maknanya, pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Isyaratnya adalah dengan mengucap Allahu Akbar. Hikmahnya apa? Hikmahnya buat orang yang sholat sendiri memfokuskan kembali ibadah dengan hati. Buat imam untuk isyarat kepada makmum bahwa bergerak dari satu rukun ke rukun yang lain. Kalau nggak ada ini susah ngasih taunya. Gimana ngasih taunya? Kan ini penting ini. Intiqal itu penting kalau jadi sholat. Sholatnya sholat jamaah menjadi penting. Karena menjadi penting maka harus dicari cara biar semuanya tahu. Dengan cara apa? Kudu pakai ini, pakai. Tuh pakai kan? Nah kalau di Mekah sembahyang imam di sini, makmumnya di Gus Dur. Kalau nggak pakai speaker, kagak ada yang ruku. Maka Allahu Akbar, biar tahu pergerakan antara satu rukun dengan rukun yang berikutnya. Mau ruku, warfa yadaika. Apa maknanya warfa yadaika? Ma'a ibtida'i takbir wala tadimur rabbu ila intihaihi. Apa maknanya? Angkat tangannya Pak kalau mau ruku. Allahu Akbar. Tuh. Ini tangan ngangkat nih Pak, ada pahalanya Pak. Enak aja. Ogah banget Roman yang angkat gini ya. Perbuatan yang diawali dengan salam, diakhiri dengan takbir, apapun yang dilakukan di dalam itu dapat pahala. Dan diri aja dapat pahala. Diri begini dapat pahala, madep mulon. Mancing diri madep mulon dari sore sampai pagi. Dapat pahala enggak? Ya
takbir, nggak salam. Kita diri begini macam bola nih, nggak usah lama, semenit aja dapat pahala. Ngangkat namanya hayat, ya. Allahu Akbar tuh. Jadi tangannya ini angkat, ya. Kan ada yang malas, ya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ada juga banyak lagi. Ada murah kali. Begini aja namanya lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Nah gitu, ya. Namanya ogah banget begini. Kufuwan ahad. Allahu Akbar. Kan emang enak banget, tapi kita dilepas aja. Gua enak banget ini. Apalagi tadi suratnya panjang. Begitu Allahu Akbar, udah gitu aja udah. Bebas tangannya. Imamnya baca surat Al-Jumu'ah. Dari tadi hidup pengen mau ruku, karena imamnya baca surat Al-Jum'at di sholat Jumat, ya. Udah begini aja udah. Ya Allah. Ya. Jadi dikit-dikit Pak, kita pelajari, kita amalkan. Ma'a ibtida'i takbir wala talimur rafu ila intihaihi. Ma'a ibtida'i takbir, bersamaan dengan ruku, ibtida'i takbir, mulai takbir Allah. Ketika Allahu Akbar, mulai takbir ya mulai ruku, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, gitu, ya. Ada lagi yang begini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Takbirnya duluan, rukunya belakangan, ya. Harus bareng ini, ya. Ma'a ibtida'i, diawali, maknanya ibtida'i itu dimulai. Kama sabab, sebagaimana sudah dijelaskan. Fi takbir taharrumi min annahu yusannu raf'al yadaini bihi. Jadi ketika takbir ihram dan ketika takbir intiqal ini, karena enggak semua takbir itu ngangkat tangan. Contohnya dari sujud. Kita dari sujud nih. Coba dari sujud. Allahu Akbar. Ngangkat tangan. Jadi enggak setiap takbir angkat tangan. Lah kalau orang habis sujud angkat tangan, kita bingung. Habis sujud angkat tangan, ya. Entah di sini dijelaskan, ya. Dan mungkin insya Allah kesempatan yang akan datang saya akan jelaskan dengan dalil-dalilnya dan kita baca kitabnya tentang berikut, ya. Summa kabbara lirruku'i warfa' yadayka kama sabaq wa maddat takbir ila intihai ruku'. Panjangkan takbir sampai ruku selesai. Jangan kayak tadi tuh, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Takbirnya duluan, rukunya belakangan. Harusnya bagaimana? Allahu Akbar. Biar sampai ruku rapi, takbirnya panjang. Yang makmum lihatin imamnya. Imam panjang amat ini, subhanallah, dikirain imam sama, dikirain imam mau sujud, ya. Kan umumnya begini ya, Allahu Akbar, umumnya. Tapi di sini dikatakan summa kabbara liruqi warfa' yadaika, sampai ke mana? Wa maddat takbir, panjangin takbir ila ruku'i, sampai ke ila intihai ruku'i, sampai ruku selesai. Tuh, baru bar, baru udah baca subhanallah dan lain sebagainya, ya. Ini kata Imam Ghazali. Kalau nggak mau ngikutin Imam Ghazali, udah, ya selesai, ngapain, ya. Nah, ini wa madda takbir, wa madda, dan panjangkanlah at-takbir, takbir itu dipanjangkan ila intihai ruku'i, sampai
ke puncak ruku sampai ruku benar-benar sempurna. Jamaah sekalian, nanti besok maksudnya pertemuan yang akan datang, panjang umur sehat walafiat. Saya ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, saya begini. Ya sedekap lagi, gitu loh. Kenapa yang lain Allahu Akbar ketika ini sami Allahu liman hamidah kita baca? Kenapa ditaruh di sini lagi tangannya? Ntar kita baca. Karena kalau dibaca kelamaan nih. Biar melulu. Jangan loncat-loncat ya. Dua tuh. Ke atasnya kenapa pakai sami Allahu liman hamidah? Yang kedua, maksudnya sedang lagi gitu dia. Orang-orang agak ini bagaimana? Ya, itu yang sedekap lagi itu siapa gitu. Ya. Apa hikmahnya sedekap lagi? Kenapa hikmahnya tangan ditaruh di situ lagi? Ya. Insya Allah yang penting sehat walafiat, yang panjang umur, dan saya nggak ada undangan ke puncak. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima sekalian ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.